Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadyihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sore yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah mudahkan langkah kita semuanya untuk bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat untukku dan berikan aku manfaat dari apa yang aku pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, tujuan daripada kita bermajlis ilmu adalah meraih ilmu yang bermanfaat. Setelah itu, yang terpenting adalah mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi amal yang saleh, menjadi bekal kita semuanya tatkala kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita dari Fiqhun Nisa, yaitu fikih wanita. Pada pertemuan yang lalu kita kaji bersama fikih salat, ya Ibu sekalian. Fikih salat. Kita sudah memasuki pada muqaddimah dari fikih salat. Kemudian masuk pada syarat sahnya salat, dan sudah masuk beberapa poin terkait dengan rukun-rukunnya salat. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, ya, perhatikan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti perintah Rasulullah untuk kita semuanya agar kita melaksanakan salat seperti salatnya siapa? Ya, seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin untuk bisa mengerjakan seperti salatnya seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari seperti apa sih sebenarnya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu contoh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada satu contoh ketika seorang sholat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegur. Hadis ini menjadi dasar kita untuk mempelajari rukun-rukun salat, demikian wajib-wajibnya salat pada perjumpaan sore yang mulia ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah, ada seorang yang mengerjakan salat di dekat kami. Setelah selesai kemudian datang kepada kami, datang kepada Rasulullah, kemudian mengucapkan salam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Rasulullah mengatakan kepada orang yang sudah selesai salat ini, "Kembalilah engkau, kemudian kerjakan lagi salat, sesungguhnya engkau belum salat." Rasulullah perintahkan apa, ibu-ibu sekalian? Orang ini agar salat kembali, mengulang salatnya. Kira-kira kenapa Rasulullah perintahkan untuk mengulang salatnya? Salatnya tidak sah, ya. Salatnya tidak benar. Lah ini kalau ada di antara kaum muslimin yang salatnya seperti itu, demikian salatnya, ternyata tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, tidak mau mendatangi majelis ilmu, sehingga ternyata salatnya tidak benar. Kira-kira kita menghadap kepada Allah dengan salat seperti itu, bagaimana jamaah? Ya, ternyata salatnya tidak benar, bisa jadi salatnya tidak sah. Seperti itu banyak, ya. Di mana kita akan pelajari rukun-rukun di dalam salat, sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, maka salatnya tidak sah. Ya, seperti yang salatnya terburu-buru. Pernah lihat tidak ibu-ibu sekalian? Pernah, ya? Ya, colit gitu ya salatnya. Ya, seperti ayam mematuk, ya. Ternyata ada yang seperti itu. Ini kalau bicara rukun di dalam salat, apa yang ditinggalkan? Tuma'ninah, ya, nanti kita pelajari. Tenang, ya, sampai anggota badan ini menempati posisinya, kemudian mengucapkan zikir yang paling ringkas. Setelah itu berpindah. Ini sudah tuma'ninah. Lah kalau colit, ini belum tuma'ninah. Salatnya seperti apa? Tidak sah. Kalau seperti itu yang dibawa menghadap kepada Allah
Ya Allah. Ini contohnya, sahabat tadi salat sampai selesai dilihat Rasulullah dan para sahabat. Kata Abu Hurairah, kemudian selesai salat orang ini datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam. Rasulullah katakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau, kerjakan salat lagi karena engkau belum salat. Ia pun mengulang salatnya yang kedua sampai selesai. Datang kepada Nabi mengucapkan salam, Rasulullah katakan sama, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah, kerjakan salat lagi, engkau belum salat. Sampai berapa kali? 3 kali. Selesai yang ketiga kali, datang kembali kepada Rasulullah, kemudian ia mengucapkan salam, Rasulullah juga sama, kembalilah, kerjakan salat lagi, engkau belum salat. Maka sahabat ini kemudian mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghairaha." Ia sudah mengerjakan 3 kali, Rasulullah katakan tidak sah salatnya. Maka sahabat ini mengatakan, "Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku tidak mampu salat lebih baik dari itu." Iya, baru kemudian Rasulullah ajari. Iya, Rasulullah ajarkan kepada sahabat ini, "Idza kumta ila salatika," jika engkau ingin mengerjakan salat, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka sempurnakan wudu'mu untuk salat. Ya, summa kabbir. Ya, kemudian ucapkanlah takbiratul ihram. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang Allah mudahkan dari Al-Quran. Maksudnya setelah membaca Al-Fatihah, tentu sebelumnya istiftah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang mudah, kata Nabi. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Perhatikan di sini. Untuk berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, insya Allah semuanya tuma'ninah ya. Artinya tidak ada yang Allahu Akbar, takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, ruku' ya, tidak ada, pasti tuma'ninah. Yang Rasulullah tegaskan, ketika selesai membaca sebagian dari ayat, maka ruku'lah engkau. Ya, farka, ruku'lah engkau hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tuma'ninah mengerjakan ruku'. Ini perhatikan saudari-saudari yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah mengajarkan salat yang sempurna, salat yang benar. Ketika ruku', apa yang harus kita kerjakan? Ruku'lah engkau sampai engkau tuma'ninah mengerjakan ruku'. Ya, tadi tuma'ninah definisinya apa tadi? Pengertian tuma'ninah tadi, anggota badan semuanya sudah menempatkan posisi masing-masing. Itu tuma'ninah. Kalau berdiri berarti berdiri sudah tegap, sudah semua anggota badan menempati posisi berdiri. Itu tuma'ninah. Kalau ruku' maka posisi badan sudah ruku'. Ya, semua anggota badan sudah menempati posisi ruku'. Setelah itu ada kesempatan membaca zikir atau doa yang paling ringkas. Baru disebut apa tadi? Tuma'ninah. Pripun ibu-ibu, jelas mboten? Ya, jadi tuma'ninah itu ketika berdiri kemudian ruku' Allahu Akbar, ini anggota badan sudah menempati posisi masing-masing, kemudian ada waktu, ada jeda untuk membaca bacaan paling pendek. Setelah itu sami Allahu liman hamidah. Lah ini sudah tuma'ninah.
Tapi kalau rukuk saja belum sempurna, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini tadi yang disebut apa? Solid salatnya. Ya. Tadi apa bahasanya? Ya pokoknya belum sempurna badan sudah sami Allah liman hamidah, belum sempurna berdiri sudah Allahu Akbar, sujud belum sempurna sudah Allahu Akbar. Lah ini tidak tumakninah. Ternyata seperti itu tadi salatnya sahabat yang sampai diulang 3 kali. Rasulullah katakan, kembali engkau salatlah, ya, ulangi salatmu, engkau belum salat. Iya, kemudian Rasulullah lanjutkan, ya, setelah itu berdirilah sampai engkau sempurna berdiri. Kemudian fasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sempurna sujud. Fajlis hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu duduklah sampai engkau sempurna duduknya. Dan demikianlah engkau kerjakan, kata Nabi, dalam semua salat. Ya, ternyata hadis yang pertama tadi kita sebutkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat itu seperti yang Rasulullah jelaskan. Harus benar-benar tumakninah dalam setiap gerakan, harus tumakninah. Ya, taib, insyaallah jelas ya ibu-ibu sekalian. Insyaallah ya, taib. Ini sebagai mukaddimah yang tadi mengingatkan jangan sampai salat kita salah, jangan sampai salat kita kurang. Iya, masa kita sudah, ya, mungkin dari umur balik, ya, 15 tahun sampai sekarang sudah berapa tahun? Mungkin 40 tahun, 50 tahun, ya. Kurangi 15. Mungkin sudah 20 tahun sholat. Mungkin sudah 30 tahun sholat, ya. Sholatnya masih salah-salah. Lah terus bagaimana menghadap kepada Allah? Membawa sholat yang tidak benar, membawa sholat yang tidak baik, padahal amal yang pertama kali dihisab Allah adalah sholat. Jika baik sholatnya baik semua amalnya, jika buruk sholatnya buruk semua amalnya. Insyaallah semangat ya ibu-ibu sekalian. Ya, kita belajar fikih salat, fikih wanita kita sampai pada fikih salat. Semangat ya mempelajari fikih salat. Pada perjumpaan yang lalu kita masuk dalam rukun-rukun salat. Kita sudah masuk pada bagian yang pertama, yaitu al-qiyam, berdiri. Ya, berdiri. Ini kalau imam tetapnya tidak bisa berdiri karena sakit misalnya, boleh tidak tetap mengimami? Ini tambahan sedikit fikih kita ya. Imamnya sakit, ya tidak bisa berdiri sehingga pengen mengimami tapi sambil duduk dari awal salat. Boleh tidak mengimami sambil duduk? Boleh. Rasulullah pernah mengerjakan demikian. Bagaimana para sahabat? Para sahabat ikut duduk semuanya. Itu kalau dimulai dari awal imamnya sudah duduk. Kalau imamnya berdiri di pertengahan salat sudah tidak mampu sehingga duduk, maka makmum tetap berdiri. Itu bedanya. Kalau tidak mampu berdiri kecuali bersandar, ya bersandar di tiang misalnya, bersandar di tembok. Pilihannya antara duduk dengan bersandar, pilih yang mana ibu-ibu? Iya, bersandar boleh karena tidak mampu berdiri. Iya, jadi punggung disandarkan ke tembok. Iya, kalau masih mampu seperti itu tetap bersandar. Kenapa? Karena berdiri itu rukun dalam salat. Iya, kapan boleh? Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Silahkan duduk. Tidak mampu duduk silahkan berbaring. Rukun yang kedua kemarin apa? Takbiratul ihram. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Kemarin fikihnya ya, ucapan panjang pendeknya benar ya, Allahu Akbar. Jangan sampai kepanjangan kemarin ya.
Imam yang mengucapkan Allahu Akbar. Lah ini makmum nanti sudah duluan Allahu Akbar, sudah masuk di salat, sedang imam belum selesai takbir ya. Kemarin sudah kita bahas. Rukun yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Berarti setelah takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar, itu langsung membaca Al-Fatihah boleh. Karena doa istiftah itu sunnah, membaca ta'awud dan basmalah itu juga sunnah. Yang rukun apa tadi? Membaca surat Al-Fatihah. Maka masing-masing dari kita harus benar membaca Al-Fatihah. Ya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, belajar membaca Al-Fatihah dengan benar ini ya penting ya. Kenapa? Karena bacaan Al-Fatihah di dalam setiap rakaat itu rukun di dalam salat. Apalagi imam ya. Imam kalau baca Al-Fatihahnya tidak benar, salah yang kesalahannya itu salah fatal atau meninggalkan sebagian huruf, ini salatnya sah tidak? Salatnya tidak sah. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah rukun di dalam salat. Kemarin sudah kita jelaskan. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan sengaja, lupa maupun ya karena tidak tahu, tetap harus diganti, kemudian di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Ini rukun. Yang lupa saja harus mengerjakan, harus mengganti. Ya, rukun tidak boleh ditinggalkan sama sekali kecuali tadi tidak mampu. Ya, kecuali tidak mampu, seperti berdiri tidak mampu silahkan duduk. Duduk tidak mampu silahkan berbaring. Salah satu rukun apa tadi? Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Maka kita semuanya harus benar membaca Al-Fatihah. Ya panjang pendeknya, ya bacaan tajwidnya, ya makhrajnya. Tentu semakin sempurna semakin baik. Minimal ya minimal bacanya benar. Kalau nanti ada yang tanya, saya baca Al-Fatihahnya masih sulit, ya terus belajar nggak apa-apa. Salat dengan seperti itu tapi jangan pasrah ya. Tetap harus belajar membaca Al-Fatihah dengan benar. Apalagi imam tadi. Ya imam bacaannya harus benar. Ya saya beberapa kali salat di musola ya, di musola di kampung ya. Ternyata imamnya ya bacanya itu diseret-seret. Bacaan Al-Fatihahnya itu diseret-seret, bahkan sebagian huruf, sebagian kata itu tertinggal. Waduh, ini salatnya sah tidak? Tidak sah. Kalau kita mendapati yang seperti itu, bagaimana fikihnya? Ya, niat memisahkan dari imam. Lanjutkan salat tapi dengan niat memisahkan dari imam, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian lanjutkan sampai selesai. Ya, karena salat seperti itu tidak sah. Ya, di musola yang lain juga sama. Saya juga pernah ya, yang mengimami sudah sepuh sekali sampai bacaannya ya Allah bukan seperti baca Al-Fatihah. Ya sudah bleb 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 gitu bacaannya ya. Saya yang di belakang astagfirullah, kok seperti ini? Yang mana yang muda-muda, mana yang masih kuat, mana yang masih bacaannya bagus, yang benar ya? Kok sampai diserahkan yang seperti itu? Ya, jadi saking tidak jelasnya yang dibaca itu, ya bleb 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 dolin gitu langsung, ya. Sudah nggak kedengaran apa yang dibaca, tahu-tahu kayaknya ya samar-samar dengar bolin gitu. Ya Allah, ini tidak sah salat yang seperti ini.
Ya monggo, kalau kita di musola kita, di masjid kita, ya di langgar-langgar kita, kalau masih ada imam yang tidak benar bacanya, ya nasihati untuk belajar membaca dengan benar. Kalau ada yang lebih muda, ada yang lebih mampu, silakan, itu yang lebih utama. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Rasulullah bersabda, yang mengimami kalian itu yang paling bagus bacaannya dengan kitab Allah. Yang paling bagus bacaannya itu yang imam. Kalau secara umum yang paling bagus fikihnya, yang paling mendalam ilmunya itu yang mengimami. Artinya kalau ada anak kecil lebih bagus bacaannya, ada yang lebih tua tapi fikihnya lebih bagus, maka tetap yang lebih tua selama bacaannya masih bisa diterima, ya. Ini untuk bacaan Al-Fatihah, ya. Kita majelis tahsin ada tidak ibu-ibu sekalian? Untuk ibu-ibu ada. Alhamdulillah. Setiap subuh di masjid kita, Masjid Jamasbah yang kita cintai. Alhamdulillah. Monggo ya, saudari-saudari, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Bismillah, niat tadi saya harus bisa sholat dengan baik. Bacaan Al-Fatihah rukun di dalam sholat. Minimal belajar baca Al-Fatihah, minimal itu. Kalau bacaan surat setelah Al-Fatihah itu sunnah dalam sholat. Kalaupun bacaannya kurang bagus, itu masih mending karena suatu yang sunnah. Walaupun harusnya juga kita belajar semua, ya, insya Allah. Tapi yang wajib, yang harus, yang fardu, rukun, itu baca Al-Fatihah harus benar. Ya, kami di Masjid Nabawi belajar Al-Fatihah, setor kepada guru, itu 1 bulan saja belum selesai. Iya. Padahal sudah lulus dari pesantren, ya, merasa sudah punya hafalan, sudah punya 5 juz, sudah punya 10 juz, sudah lebih. Ternyata baca Al-Fatihah saja lama sekali, diulang-ulang terus. Baru mau bilang A-nya sudah dibenarkan. Sudah diajari bilang ya, hamzahnya harus benar. Ya, kemudian ainnya juga, ya Allah, diajari satu-satu sama guru di Masjid Nabawi, ya, di majelisnya di Masjid Nabawi. Ya Allah. Ya, tapi ini bukan nakut-nakuti, ya. Bukan, ya. Kalau untuk standar kita, ya insya Allah mungkin lebih di bawah, ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi luar biasa guru kami. Waduh, baca Al-Fatihah, ada teman saya yang 1 bulan belum selesai, sudah saya menyerah saja katanya. Maksudnya menyerah, ganti guru yang lain yang lebih mudah katanya. Cari guru yang lain yang lebih mudah katanya. Masya Allah, ya, luar biasa. Ya monggo, belajar baca Al-Fatihah, ya, minimal ta'awud, basmalah, walaupun itu sunnah dalam salat, ya. Kemudian baca Al-Fatihah, ini rukun di dalam salat. Maka harus benar baca Al-Fatihah. Jadi insya Allah ini motivasi, ya ibu-ibu sekalian. Semangat, ya. Salat subuhnya di sini langsung gitu. Oh iya, selesai jam 6, ya. Masih sempat nggak siap-siap untuk, ya, masak di dapur? Oh iya, ada sarapan. Oh, Masya Allah. Luar biasa, ya. Ngajinya orang sekarang itu luar biasa, ya. Iya. Kami di Masjid Abdurrahman bin Auf di Ahad pagi juga ada pengajian saya. Setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian salat sunnah syuruk, ya, 2 rakaat. Setelah itu ada sarapan dan ada susu murni. Ya, susu segar, ya, Masya Allah. Oh, sini teh, ya. Saya sampaikan ke teman-teman, ini pagi-pagi kalau nyusu itu enak banget, saya bilang. Alhamdulillah, ya. Jadi monggo, ngaji sekarang itu luar biasa, Allah mudahkan, ya. Maka semangat, ya ibu-ibu sekalian. Tetap kewajiban harus aman, ya, kewajiban di rumah, nyiapkan untuk suami, untuk anak-anak, ya, tetap harus, ini yang lebih wajib. Setelah itu kemudian kewajiban menuntut ilmu, ya. Jangan sampai yang di rumah kemudian kelabakan, jangan, ya. Tetap diatur baik-baik. Diatur baik-baik, ya.
Oh, bapak ibu, bukan ibu-ibu saja. Oh, alhamdulillah. Berarti bapak bisa diajak ya? Oh, alhamdulillah. Monggo ini ya, saya Anjir? Sekeluarga boleh. Waduh, luar biasa. Anjir. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Ibu-ibu ya, panitia takmir semuanya, masya Allah, yang semangat ya untuk membuka majelis-majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis tahsin ya, alhamdulillah. Taib, kemudian yang ke-5 dan 6, yang ke-4 ya, iya. Ruku ya, setelah selesai baca Al-Fatihah, kemudian yang rukunnya Al-Fatihah. Kalau tadi baca surat atau baca beberapa ayat itu sunnah. Adapun yang rukun yang keempat yaitu ruku. Sampai sempurna rukunya, sampai tumakninah. Tadi Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang mulia tadi, yang sampai ngulang 3 kali salah semua. Maka setelah itu ruku Allah sampai benar-benar engkau tumakninah dengan ruku. Sempurna ruku'nya, anggota badan sudah menempati posisi masing-masing. Setelah itu berdoa atau berzikir dengan yang paling pendek. Kalau lebih panjang lebih bagus. Kalaupun setelah itu mau bangkit untuk i'tidal, itu sudah sempurna ruku'nya, sudah tumakninah. Ruku' ini sifatnya seperti apa ibu-ibu sekalian? Ya, benar-benar lurus ya, punggung ini ketika tunduk itu lurus. Disebutkan sifatnya, kata Nabi SAW, kalau diletakkan gelas berisi air seperti ini di punggung, itu tidak tumpah, saking lurusnya ya. Jadi nggak sampai nunduk banget seperti ini, sampai seperti mau memeluk lutut ya, tidak juga jengek ya, rukuknya jengek gitu. Apa itu jengek? Ya, artinya tidak sampai sempurna ya, jangan. Tapi benar-benar lurus punggungnya, sehingga kalau diletakkan ya bejana ada airnya tidak tumpah, saking lurusnya. Ya, seperti itu sifatnya rukuk yang benar. Posisi tangan ini, jari jemari itu ya mengepal lutut, ya memegang lutut dengan kuat. Bentuknya memang memegang ya, bukan hanya nempel, tapi memang memegang untuk ruku ya. Kedua tangan benar-benar memegang lutut dengan kuat. Posisi siku itu agak menekuk sedikit. Ya, agak menekuk sedikit. Jadi bukan lurus begini. Ya, bukan lurus, tapi agak menekuk sedikit sehingga punggung bisa lurus sejajar. Saya sampaikan di awal dulu, salatnya ya, laki-laki dan perempuan sama tidak? Sama, kecuali ada dalil yang membedakan. Kalau tidak, maka dalam syariat ya semuanya sama, laki dan perempuan, termasuk sholat. Artinya apa? Kalau dalam beberapa fikih itu menyebutkan gerakan khusus atau bentuk khusus untuk wanita, itu tidak ada dalilnya. Yang lebih kuat pendapatnya seperti itu, tidak ada dasarnya. Artinya apa? Mengikuti keumuman seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi lanjut, insyaallah ruku. Pandangan mata kemana ketika ruku? Ya, ke tempat sujud ya. Ini sebenarnya pandangan ke tempat sujud kalau dilihat dari dalil tidak ada dalilnya. Dalilnya tidak kuat, namun dalam buku fikih disebutkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan itu yang lebih utama. Namun kalaupun tidak di tempat sujud, mungkin depannya sedikit atau belakangnya sedikit, boleh. Kalau kita teliti dalilnya, ternyata ya memandang ke tempat sujud ini dalilnya tidak kuat ya. Namun dalam buku fikih dijelaskan oleh para ulama demikian. Jadi tetap ya dianjurkan ya untuk melihat ke tempat sujud sehingga lebih khusyuk, lebih tenang, tidak memandang kemana-mana. Kadang lihat yang sudah sepuh ya, sudah orang tua ya, tapi sholatnya itu sedekap, tapi kadang mata masih lirik kanan,
masih lirik kiri gitu. Ya Allah, ini sudah sepuh loh kok masih seperti itu sholatnya. Ya, ya masih sholat begini, mata itu masih begini, ya masih ngikuti yang kanan kiri begitu. Ya, ya Allah, ini harusnya fokus di tempat sujud atau kurang lebihnya di tempat sujud ya ini. Rukun yang kelima dan keenam, kelimanya itu bangkit dari ruku, yang keenamnya adalah i'tidal. Jadi bangun dari ruku itu sebagian ulama memasukkan sebagai rukun ya. Walaupun tidak mungkin mengerjakan i'tidal kecuali bangun dari ruku. Ketika i'tidal maka hatta tatma'inna qa'iman, kata Nabi, sampai engkau benar-benar tuma'ninah dengan berdiri. Jadi ketika i'tidal bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri, maka berdiri ini posisi anggota badan sudah menempati posisi masing-masing untuk berdiri, kemudian ada waktu untuk membaca zikir Rabbana walakal hamdu. Atau zikir yang lain ada tambahannya, silahkan. Setelah itu baru masuki rukun yang ketujuh, yaitu sujud. Ya, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sujud dalam keadaan tuma'ninah. Ya, engkau sujud dalam keadaan tuma'ninah. Sujud tuma'ninah ini sujud dengan menempatkan 7 anggota badan. Jadi sujud itu di atas 7 anggota badan. Mana ini 7? Saudari-saudari, yang pertama wajah. Wajah itu jidat dan hidung dua-duanya. 1. Kemudian 2 dan 3 itu 2 telapak tangan ya. Kemudian 2 lutut, berarti sudah 5. Kemudian yang 2 lagi jari jemari kaki ya, mancal ya, artinya nahan. Berarti berapa anggota tubuh yang sujud? Ada 7. 7 untuk wajah itu 2, harus menempel dua-duanya, jidat dan hidung dua-duanya. Sebagian sujudnya hanya jidat saja, hidungnya ningkring ya, hidungnya naik, tidak nempel. Ya jangan, ini belum sempurna sujudnya. Jadi sujud harus benar-benar jidat dan hidung. Dan itu pun yang kemarin saya sampaikan ya, kalau ada yang menempel seperti songkok misalnya, menempel di ya jidat, tidak masalah, itu tidak menghalangi sujud seperti itu. Atau surban misalnya, walaupun menutup demikian tidak masalah, sujud seperti itu. Atau ada sajadah sehingga membatasi dengan lantai, tidak masalah. Yang penting tetap harus menempel jidat dan hidung ya ini. Taib, selanjutnya ini sujud, posisi sujud ya. Sujud yang benar, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi kedua tangan ini jari jemari usahakan menghadap ke kiblat. Posisi jari jemari tidak rapat pol, tidak dibuka pol ya, ada sela-sela sedikit seperti ini. Ya, kemudian menghadap ke kiblat. Posisi ada 2 pilihan, boleh sejajar telinga, boleh sejajar dada. Ketika sujud, ya, boleh kedua tangan itu sejajar telinga seperti ini, boleh sejajar dada. Ya, boleh sejajar pundak ya, boleh sejajar telinga. Ya, kemudian tangan dibuka ya, kecuali berjamaah takut ya nyodok yang sebelahnya ya. Kalau tidak maka sunnahnya agak dibuka sehingga disifati sampai ketiak Rasulullah berwarna putih kelihatan. Maksudnya bajunya yang berwarna putih itu terlihat.
Saking dibukanya demikian, sunnahnya demikian. Kemudian sunnah berikutnya antara dada dengan paha itu tidak nempel ya, ada jarak. Dada dengan paha itu jadi sujud agak maju sedikit ya. Tapi tidak sampai keberatan seperti ndelosor, enggak ya. Enggak. Cukup agak maju, yang penting dada jangan sampai dekat atau menempel dengan paha, agak maju. Demikian ini paha bagian belakang tidak nempel dengan betis ya, tidak nempel dengan betis, ada jarak. Ada jarak yang cukup ya. Itu sifat sujud yang benar. Posisi kedua kaki bagaimana ibu-ibu sekalian? Kebanyakan kita renggang ya. Kebanyakan kita renggang. Yang lebih kuat itu menempel satu kaki atau satu jari jemari dengan jari jemari yang satunya. Ini yang sunnah. Ya, jadi kaki satu dengan kaki yang satunya itu dirapatkan. Ini yang sunnah. Mana dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha suatu saat di malam hari gelap ya. Dulu belum ada listrik ya. Sunnahnya kalau mau tidur itu lampu teplok ya dimatikan ya. Sunnahnya dimatikan, jadi gelap. Tahu-tahu Aisyah kehilangan Rasulullah. Dicari-cari, di ranjang tidak ada, turun dari ranjang raba-raba. Kata Aisyah, aku pertama kali memegang kedua kaki Rasulullah SAW sedang sujud. Kedua kaki tersebut rapat, kata beliau. Jadi yang sunnah seperti itu. Kalau renggang seperti yang biasa kita kerjakan juga sah, ya boleh. Tapi kita sedang berbicara mana yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna kedua kaki dirapatkan ketika sujud. Jelas insya Allah ya ibu-ibu ya. Jadi kita belajar fikih salat namun tidak langsung praktek ya, nggak apa-apa ya. Saya cuma pakai gerakan-gerakan tangan, mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah. Rukun yang ke-8. Ini 8 dan 9. 8 itu bangun dari sujud. Yang ke-9-nya duduk di antara dua sujud. Bangun dari sujud. Yang ke-9-nya duduk di antara dua sujud. Ya, ini duduk di antara dua sujud juga sama. Hatta tatma'inna jalisan. Rasulullah bersabda, sampai engkau benar-benar tumakninah duduknya. Jadi sampai benar-benar duduk tumakninah ini. Jadi posisi anggota badan semua sudah menempati posisi duduk, kemudian membaca Rabbi ghfirli. Minimal itu zikir yang paling pendek. Sunnahnya 3 kali. Minimal 1 kali. Yang wajib satu kali. Atau zikir panjenengan silahkan. Jadi bacaannya banyak ya, kita bisa memilih. Dan semuanya sahih ya, silahkan bisa dipilih. Ini duduk di antara dua sujud. Kita duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan itu nyangga ya. Telapak kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud itu ya menyangga. Apa bahasa Jawanya? Madal ya. Selanjutnya, saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang ke-10 tumakninah. Yang ke-10, rukun yang ke-10 tumakninah. Ini yang tadi saya sebutkan. Tumakninah itu rukun di dalam salat. Kalau salatnya terburu-buru, salatnya cepat yang tidak memperhatikan tumakninah, itu bisa jadi salatnya tidak sah. Pernah lihat salat tarawih super cepat? Viral ya dulu. Iya. 23 rakaat berapa menit? 7 menit atau berapa gitu ya. Buah kalau itu sudah bukan colat calit ya. Buah kalau itu benar-benar gaspol kalau itu. Ya.
Seperti itu sah tidak? Tidak sah karena tidak tumakninah. Tumakninah rukun. Setiap gerakan yang Rasulullah ajarkan tadi, Rasulullah mengatakan hatta tatma'innah, sampai engkau benar-benar tumakninah, kata Nabi. Maka tumakninah itu rukun. Ya, kalau tidak tumakninah maka tidak sah salatnya. Ya, ini kita masih sering jumpai ya kaum muslimin dan muslimat yang salat di masjid, yang di musola, ya masih sering kita jumpai salatnya terlalu cepat, ya belum tumakninah. Kadar tumakninah, ukuran tumakninah paling pendek, paling ringkas tadi, anggota badan sudah menempati posisi masing-masing, ada waktu untuk membaca dzikir yang paling pendek, itu baru dikatakan tumakninah. Jadi selanjutnya rukun yang ke-11 itu tasyahud akhir atau tahiyat yang terakhir. Kenapa tahiyat pertama tidak disebutkan? Karena tahiyat pertama itu wajib, ya bukan rukun. Kemudian yang ke-12, kalau tadi ke-11 tadi itu bacaannya, ya bacaan tasyahud akhir itu rukun. Yang ke-12 duduk tahiyat akhir itu. Jadi bacaannya rukun, duduknya juga rukun. Untuk bacaan tasyahud akhir itu sampai di mana yang rukun? Sampai sholawat Nabi. Untuk tahiyat pertama, ya wajibnya itu sampai 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ kemudian berdiri rakaat 3 boleh. Karena wajib sampai di ucapan 2 kalimat syahadat. Adapun di tahiyat pertama untuk salawat itu sunnah, ya pendapat yang paling kuat itu sunnah. Adapun salawat untuk tahiyat kedua itu bagian dari rukun di dalam tahiyat kedua. Jadi harus sampai salawat. Adapun berlindung dari 4 perkara, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini hukumnya sunnah, insyaallah kita pelajari. Jadi kalau selesai dari salawat kemudian salam boleh, karena sudah selesai dari kewajiban, ya. Adapun setelahnya itu sunnah. Ya, maka yang rukun tadi bacaan tasyahud yang kedua, duduk tasyahud yang kedua. Kemudian rukun yang ke-13 mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Salam yang biasa kita ketahui ada berapa macam, ibu-ibu sekalian? Ada 2, ya. Sebagian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada 3. Ada 5 macam salam itu, ya. Ya, banyaknya, ya. Memang banyak, ya, kalau kita pelajari dalam fikih, masya Allah, ya. Sehingga kita tidak kaget, ya, kalau ada yang salam kok aneh. Misalnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah, itu benar. Baik, kita hitung 5, ya. Jadi yang pertama yang paling pendek assalamualaikum, kemudian ke kiri assalamualaikum, ini yang pertama. Jadi cuman assalamualaikum, kemudian toleh ke kiri assalamualaikum, ini juga boleh walaupun itu paling minim. Yang kedua tadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga yang sempurna semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian yang keempat, ya tadi assalamualaikum warahmatullahi, kemudian yang ke kirinya assalamualaikum. Itu yang keempat. Baru yang terakhir yang paling panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Pripun, langsung hafal tidak?
Ya. Pendek, sedang, panjang. Kemudian yang keempat itu gabungan pendek dan sedang. Ya, atau sedang dan pendek. Yang kelimanya itu gabungan panjang dan sedang. Ya, ini buat panjenengan biar faham, biar berilmu, ya. Artinya kalau ada yang seperti itu tidak kaget. Tapi yang mudah tadi, yang tengah-tengah tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah. Itu yang paling gampang dan itu yang paling sering dikerjakan Rasulullah SAW. Itu yang sedang tadi. Adapun yang full semuanya, yang sempurna semuanya, itu Rasulullah kadang-kadang, ya. Yang paling sering Rasulullah kerjakan tadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling sering Rasulullah kerjakan. Ya, ini untuk ucapan salam. Yang jadi perhatian, seringnya mengucapkan salam itu kadang alnya hilang, ya. Alif lamnya hilang, tidak mengucapkan ya. Tapi langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini alnya hilang. Padahal itu ya bacaan yang harus kita ucapkan dengan benar. Maka harus benar mengucapkannya ada Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan cari enaknya yang lempeng-lempeng saja, Assalamualaikum warahmatullah, salam. Jangan, ya, tapi ya. Alif lamnya dibaca, ya. Mudah-mudahan jadi catatan, ya, bahwa kita ucapkannya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang terakhir, yang ke-14, tartib atau berurutan. Semua yang dikerjakan tadi harus berurutan. Tidak boleh sujud dulu baru ruku misalnya. Ya, harus berurutan. Ini juga rukun, tidak boleh dibalik-balik. Kalau kemarin kita pelajari wudu, antara kanan dan kiri boleh terbalik. Ya, kiri dulu baru kanan. Misalnya basuh tangan misalnya, kiri dulu baru kanan. Ini boleh, tapi yang lebih utama kanan dulu baru kiri. Itu kalau dalam wudu, ya. Kalau dalam sholat harus tartib. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Monggo, ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan, Ibu. Kalau seandainya kita terlambat, misalnya sholat zuhur, iya, lambat sudah rakaat yang kedua, iya, otomatis itu ada ataqiyat awal. Nah, itu kita apakah diam saja atau mengikuti? Kalau seandainya kita mengikuti imam, berarti 3 ataqiyat ya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullah khairan pertanyaannya. Saudari-saudari, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan salat berjamaah, ya, di mana Rasulullah perintahkan agar kita mendatangi salat berjamaah dengan tenang, dengan berwibawa, tidak terburu-buru, ya. Alaikum bisakinah wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Kata Rasulullah, datangilah salat berjamaah itu dengan tenang, dengan wibawa. Ya, apa yang kalian dapatkan itulah salat kalian. Apa yang tertinggal maka sempurnakan. Artinya apa? Sampai dimanapun imam maka segera kita susul, ya. Imam sedang sujud misalnya, kita sudah siap, sudah ada di barisan, pripun segera menyusul atau nunggu imam berdiri? Segera nyusul. Iman-iman nggak dianggap juga rakaat misalnya. Jangan. Karena kita menyusul tadi kemudian mendapati imam sedang duduk, sedang sujud, itu ada nilai pahalanya tidak? Walaupun tidak dianggap rakaat.
Walaupun tidak dianggap 1 rakaat karena sudah tertinggal, tetap itu dapat pahala. Jadi jangan sia-siakan pahala. Ikuti imam, dimanapun imam, ikuti keadaan imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan pemimpin untuk diikuti, maka ikuti. Sehingga dalam satu sholat kita makmum ketika sudah menyempurnakan kekurangan, itu terkadang kita tahiyatnya banyak ya, lebih dari 2, bahkan sampai 4. Ya, bahkan sampai 4. Apa contohnya? Masa satu sholat 4 kali tahiyat, 4 kali tasyahud, kita ketinggalan imam dalam sholat maghrib. Imam sudah tahiyat pertama, kita segera menyusul, ikut tahiyat pertamanya imam. Ya, kemudian imam tahiyat kedua, kemudian salam. Sudah berapa tahiyat kita? 2. Kita baru dapat berapa rakaat? 1. Maka berdiri tambah 1, kemudian tahiyat lagi. Kemudian berdiri lagi, tahiyat lagi, terakhir baru salam. Berapa kali tahiyat? 4 tahiyat dalam satu sholat. Ya, bisa ternyata. Ya. Ini nggak apa-apa ya Ibu ya, kalau tadi masih 3 tahiyat masih lebih sedikit daripada yang maghriban dapat tahiyatnya imam yang pertama tadi ya. Jadi tidak masalah, tetap demikian, kerjakan apa yang kalian dapatkan itu salat kalian, apa yang tertinggal segera tutupi, segera sempurnakan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Tapi berikutnya tentang salat syuruk, apakah salat syuruk boleh dikerjakan di rumah? Hadisnya menyebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian tetap tinggal di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari setinggi tombak, kemudian salat sunnah 2 rakaat, salat syuruk, maka ia pulang dalam keadaan seperti mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Jadi hadisnya menyebutkan itu dikerjakan di masjid. Ya, bagaimana dengan kaum ibu, bahwa ibu-ibu salat di rumah lebih baik daripada di masjid? Maka sebagian ulama menyebutkan kalau memang niatnya benar-benar untuk mencari pahala, ya tadi seperti haji dan umrah sempurna tadi, silahkan dan insya Allah tetap mendapatkan pahalanya. Dengan catatan tadi, salat subuh tetap berdiam di tempat salat tadi, artinya tidak mesti harus tempat plek ya, geser dikit gak apa-apa, mau bersandar gak masalah, tapi tetap berdiam untuk berzikir pada Allah. Zikir itu umum, baca Al-Quran, berzikir ya, baca kitab, apapun yang bermanfaat, selama itu mengingatkan Allah, itu namanya zikir, boleh. Sampai terbit matahari setinggi tombak, dari jadwal tambahkan 10 menit ya. Kalau sekarang terbit matahari kurang lebih jam 5 lebih 10 ya, makanya sholatnya tambah 10 menit atau 15, kurang lebih jam 5 lebih 20, 25 itu sudah bisa sholat syuruk ya. Seperti itu. Maka insya Allah kalau niat panjenengan ibu-ibu ya yang di rumah pengen dapat pahala itu, silahkan insya Allah dapat pahalanya biidznillah. Yeah. Taib, kemudian jika lupa harusnya duduk tasyahud awal tapi sudah terlanjur berdiri, sebaiknya bagaimana? Ya, kalau belum mulai bacaan silahkan kembali duduk. Kalau belum memulai bacaan sudah berdiri baru ingat langsung duduk, silahkan. Tapi kalau sudah masuk dalam bacaan maka lanjutkan. Di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena tahiyat pertama itu wajib, bukan rukun. Tadi sudah kita pelajari. Ya, tasyahud atau tahiyat pertama itu wajib. Wajib maka cukup ditutup dengan sujud sahwi. Nggih, wallahu taala a'lam. Makmum mengucapkan salam setelah imamnya selesai atau bagaimana? Taib. Yang lebih utama imam selesai ya. Yang rukun itu salam pertama ya. Adapun salam yang kedua itu sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Namun lebih sempurna kalau imam sudah salam pertama selesai, salam kedua selesai, baru kita makmum menyusul mengucapkan salam, sehingga dipastikan kita tidak mendahului imam. Wallahu taala a'lam.
Bacaan iftitah di dalam salat ya, apa hukumnya? Itu sunnah ya, sunnah. Insyaallah kita pelajari. Kapan dihitung satu rakaat? Dihitung satu rakaat itu kalau kita mendapatkan rukuknya imam. Kalau kita makmum, imamnya sedang rukuk, kemudian kita segera menyusul, kita masih dapat bersamaan dengan imam. Imam masih rukuk, kita juga sudah rukuk. Ini berarti mendapatkan rukuknya imam. Maka itu sudah dianggap satu rakaat buat kita. Tapi kalau kita nyusul, imam kemudian sudah sampai Allahu liman hamidah, lah ini kita tidak dapat rukuknya imam, namanya telisipan ya. Maka kalau telisipan seperti itu jangan dianggap satu rakaat, tetap harus diganti. Belum dapat satu rakaat. Sampai yakin benar-benar kita membersamai imam ruku, baru itu dianggap satu rakaat. Jadi walaupun ya kita tidak sempat dapat Al-Fatihah, dapat rukuknya imam. Jadi wallahu taala alam. Ketika kita dalam salat berlindung dari fitnah Dajjal, apakah kita terlindung dari fitnah Dajjal sesuai dengan doa kita semuanya? Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, khusyuk, tenang, ya insya Allah Allah jaga kita semuanya. Makanya kita terus meminta dalam setiap salat. Ini salah satu fitnah yang diperingatkan setiap nabi dan rasul. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali pasti memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Saking dahsyatnya, saking ngerinya fitnah Dajjal. Dajjal itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Dajjal bisa menurunkan hujan. Demikian fitnahnya sangat dahsyat. Padahal dalam jidatnya tertulis kafir. Ya. Matanya picek satu. Sudah jelas ya, kalau orang beriman bisa membaca dengan keimanannya ini Dajjal. Tapi orang-orang yang terfitnah, wah ini Tuhan, bisa menurunkan hujan, binatang-binatang yang kurus bisa gemuk semuanya, tanaman yang tandus bisa subur semuanya, ini Dajjal. Makanya tidak ada nabi kecuali pasti memperingatkan dari fitnah Dajjal, termasuk kita setiap salat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal ya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jadi masih itu ada dua ya, ada Masih Isa ibnu Maryam, ada Masih Dajjal. Masih itu dalam bahasa Arab artinya yang buta satu kalau di Dajjal. Kalau masihnya Nabi Isa, masih itu artinya yang menyentuh kemudian menghidupkan orang yang mati, menyentuh kemudian sembuh, itu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Taib, berikutnya apabila sudah hafal Al-Kahfi, apakah selamat dari Dajjal? Insyaallah ya. Al-Kahfi 1 sampai 10 ya. Silakan dibaca, dihafalkan, mudah-mudahan itu melindungi kita dari fitnah Dajjal. Yang terakhir, bagaimana hukumnya kita menyingkat ya, menyingkat tulisan Assalamualaikum dengan ASWWWB ya. WRWB ya. Taib, kalau sebagian pernah mengingatkan ya, kalau AS itu dengan ASS, katanya itu dalam bahasa Inggris tidak baik katanya. Ya, jadi kalau ringkas ya mungkin ASLM misalnya, ya silahkan diringkas. Tetapi lisan kita tetap mengucapkan ya. Kalau itu di WA biasanya cuma ringkas sekali. Ya, kalau cuman AS gitu, yang tadi khawatir ASS itu kalau dalam bahasa Inggris ya kurang bagus ya. Makanya mungkin singkatan yang lain ya selain dari itu lebih baik, lebih selamat, walaupun niat kita bukan itu ya. Jadi meringkas bagaimana boleh, tapi niat kita adalah mengucapkannya. Ya, jawab juga dengan ringkasan bagaimana? Ya, waalaikum WRWB misalnya. Ya boleh juga, tapi kita tetap mengucapkan ya Bapak itu. Itu niat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kita dengan sekarang ya, nulis dengan jawab ini ya, menulis dengan menjawab juga dengan apa? Cuman dengan foto-foto ya. Iya. Dengan stiker-stiker ya. Kadang bingung cari stikernya yang mana yang mau dipilih. Tapi niat kita tetap membaca ya. Jadi walaupun itu
hanya kirim stiker, ya niat kita benar-benar mengucapkan salam atau benar-benar menjawab, demikian. Taib, cukup insyaallah perjumpaan di sore yang berbahagia ini. Walhamdulillah, mudah-mudahan fikih kita semakin benar, semakin bagus, amal dan ibadah kita khususnya salat juga semakin baik, sehingga salat kita semakin berkualitas seperti yang Rasulullah contohkan untuk kita semuanya. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.